penting agar memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini ada juga saya kutipkan bagaimana Dr. Sayyid Hussein bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Rasail fi Ilmil Ansab halaman 179. Beliau mengatakan ada ciri-ciri pribadi yang bernasab palsu itu, Mas Yusuf. Jadi ciri-ciri orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi palsu itu, ciri-cirinya ada sekitar 8 kurang lebih yang saya catat dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab karangan Syekh Sayyid Hussein bin Haidar Al-Hashimi halaman 179. Yang pertama, hubbul mali wa jam'ud dunya. Mereka senang sekali mengumpulkan harta, senang sekali kepada harta, senang flexing, senang dawir. As-sani sarasatul akhlaq wa dana'atut tiba' walakinnahum yatadhaharuna bi husni samti wa bihamidil akhlaq. Orang-orang yang memalsukan nasab mengaku cucu Nabi itu sarasatul akhlaq, orangnya kasar akhlaknya, wa dana'atut tiba', rendah sekali tabiatnya. Walakinnahum yatadhaharuna bihusni samti, tetapi mereka berpura-pura berperilaku baik, wa bihamidil akhlaq, dan mereka berpura-pura berakhlak terpuji. Asalis ciri-ciri cucu Nabi palsu. Qallama tara da'iyan illa wa huwa yudmiru su'a diyanatin. Sedikit sekali atau kapan saja engkau melihat orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, illa wa huwa yudmiru su'a diyanatin, kecuali mereka itu sebenarnya menjembunyikan jeleknya agama yang ada di dalam dirinya. Walaupun yatadaharu 'indan nasi bi husnis santi wa bihamidil akhlaq. Ar-rabi, ciri-ciri cucu Nabi palsu. Nafyul ansabis sahihah, senang menafikan nasab-nasab yang sahih. Jadi nasab yang sahih dari para keluarga-keluarga Nabi yang ada di Saudi, yang ada di Lebanon, yang ada di Qatar, yang ada di Irak, yang ada di Iran, itu dinafikan oleh mereka. Dan apabila mereka ingin menjadi cucu Nabi, maka harus dikhatam oleh mereka, diberikan paspor nasab oleh mereka. Kemudian al-khamis tashihul ansabis saqitah, mereka mensahihkan nasab-nasab yang palsu. Jadi nasab yang sahih mereka palsukan, nasab yang palsu mereka sahihkan. Ini ciri-ciri orang atau sebuah komunitas yang bernasab palsu. Kemudian yang as-sadis al-istiqwa'u bi ghairihi minal ad'iya, mereka saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang bernasab palsu ini nasabnya palsu, ini nasabnya palsu. Mereka ini saling menguatkan, ini mengisbat ini mengisbat itu. Seperti kita lihat Al-Mahdali dari Bani Ahdal yang ada di Malaysia, mereka memperkuat Ba'alawi, Ba'alawi juga memperkuat daripada Bani Ahdal. Yang ketujuh, as-sa'yu al-hathithu nahwa syuhrati wat-talaqqubi bi alwanil alqabi wal ghadabi min ishtiharil akharin. Mereka berusaha dengan keras untuk populer dengan menggunakan sebutan-sebutan yang banyak, lakob-lakob, gelar-gelar, dan mereka marah kalau ada kelompok lain yang mengaku-ngaku juga sebagai keturunan Nabi. Kemudian yang ini yang paling penting, tab'u khatmin yaqtatu nabi. Ciri-ciri keturunan Nabi palsu adalah mereka membuat paspor nasab sebagai penguat mereka bahwa mereka betul sahih sebagai turunan Nabi, padahal mereka palsu. Ini para dzurriyyah Nabi yang jumlahnya ribuan marga yang ada di dunia ini, itu yang asli-asli itu nggak ada yang punya paspor nasab yang kayak paspor begitu. Mereka cukup kesaksian dari nakib mereka untuk keluarga mereka, tidak dibawa-bawa, kemudian tidak pernah diperlihatkan ke publik seperti novel orang Solo itu
Dia ini ciri-ciri keturunan Nabi asli harus punya ini, harus punya paspor nasab dari Rabita Alawiyah. Lah ini menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi merupakan ciri-ciri daripada nasab yang palsu. Ini mohon maaf karena ini isu yang juga berkembang saat ini, yang salah satunya mengacak-ngacak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama adalah salah satu nasab Ba'alawi. Mohon maaf karena ketum ini sudah 2 kali menyampaikan statement berkaitan dengan Ba'alawi. Jadi menurut ketua PBNU di Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma, mereka semua para kiai-kiai kita mengakui terhadap nasab Bani Ali Ba'alawi seluruhnya. Kenapa ini saya akan sampaikan? Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Hampir dikatakan seluruh sanad ilmu dari masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali Ba'alawi. Kalau kemudian ini diteruskan, berarti kredibilitas mereka akan diragukan. Ada habda Rasulullah, man intasaba ila ghairi abihi alaihi laknatullah. Siapa yang mengaku nasab pada selain ayahnya, maka dia akan mengarah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau para guru sepuh, katakan Fakil Muqaddam, Abdurrahman As-Segaf, atau yang sudah lama kita lakukan Ratibul Haddad, yang mana beliau mengaku dia adalah bernasab pada Rasulullah dan diakui oleh para sesepuh kita, ternyata kemudian dikatakan tidak, berarti dia akan mendapat laknatullah. Kalau itu kita percayai, yang baru-baru ini, yang anyar-anyaran ini, itu kita percayai, berarti kita akan melecehkan Kiai Hamid, akan melecehkan Kiai Nawawi Sidogiri, akan melecehkan seluruh kiai-kiai kita seluruhnya, termasuk Mbah Mun. Kemudian bagaimana dengan ilmu yang kita? Kalau mereka kita lecehkan satu saja, berarti kita anggap mereka orang pembohong. Itu adalah suatu pelecehan yang sangat sekali. Berarti kita akan sabu itu. Kita akan misui para kiai-kiai. Kita akan misui para habaib. Habib Soleh, Habib Ja'far, dan seluruhnya. Bahkan kita akan misui Abdullah Al-Haddad sendiri yang rotibnya kita pakai. Kita akan misui Habib Ali Al-Habsyi, simtuduronnya yang kita pakai. Kita akan mengisi Habib Abdul Qadir yang membawa rutinan khatmul Quran yang jenengan pakai itu ada Ramadan itu tradisi Siwun, itu bukan tradisi Amerika, itu tradisi Siwun. Kalau di Hadrami di Tarim tidak ada, di Siwun yang ada tradisi seperti itu. Itu yang bawa Habib Abdul Qadir. Apakah mereka kita tuduh mereka bohong? Kalau kita tuduh mereka bohong karena dia mengaku kalau kita mengikuti pendapat yang sekarang lagi diviralkan itu, maka kita akan mengatakan dia bohong. Kiai-kiai kita berarti juga kita katakan kiai bohong. Berarti kredibilitas NU-nya sendiri akan turun. Itu terang, kami pernah dulu gara-gara ada orang mengatakan Mbah Hasyim itu salah dalam menetapkan NU harus mengikuti mazhab 4. Ini berarti kan juga sama. Orang ini akan merusak tatanan NU. Maka kami dibentuk tim. Waktu itu masih ada Kiai Ghafur, masih ada Kiai Ja'far Shadiq. Saya diminta untuk menjadi tim untuk melawan ini. Ya sama sekarang ini. Cuman ini dia arah yang lain. Maka saya sangat sependapat dengan Rois Surya Kendal yang statement, kalau ini dibiarkan itu akan merusak pada sendi-sendi Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketum sudah 2 kali ini statement keras sekali dalam menyikapi permasalahan ini. Oleh karena itu kami mohon seluruh warga Jamiah Nahdlatul Ulama, sudahlah, mari kita kembali fasallim li ahlillah,
Kiai Hamid, Habib Soleh, Kiai Ahmad Jufri, Kiai Nawawi itu ahlullah semuanya. Kita jangan mengedepankan akal yang cuma pijak, ya, akal yang sedikit, tahunya cuma 1 kitab 2 kitab, ngomongnya kayak macam-macam. Kita serahkan pada ahlullah. Kita nggak tahu dalilnya istighosa itu bagaimana. Kita nggak tahu dalilnya manakipan itu benar atau tidak. Kita tidak tahu dalilnya tahlilan itu benar atau tidak. Nah, tapi kita ngikuti aja lah. Karena ini adalah amalan-alaman para as-salafun soleh, termasuk dalam hal ini. Walaupun kalau saumpamalah kita menjadi orang yang terbuka mata kita tidak usah terlalu jauh mikir dalil dan sebagainya, kitab dan sebagainya. Apa yang difahami oleh Kiai Hamid, apa yang dipahami oleh para sesepuh kita, ya sudah itu. Apakah kita mau mengatakan mereka bohong? Apakah kita mau mengatakan para sesepuh-sepuh kita bohong? Apakah kita mau mengatakan Habib Lutfi itu bohong? Bagi orang-orang yang katanya torekot itu. Mau nggak? Berani nggak kita mengatakan menuduh Habib Lutfi itu bohong? Atau kita mengatakan Bamun itu bohong? Atau Sayyid Muhammad Alwi, Musnidul Ummah itu bohong? Karena mengakui terhadap nasabnya Abdullah Al-Haddad, mengakui nasabnya Ba'alawi. Ini yang menjadi bagian dari apa yang diperjuangkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi riayatul ummah itu bermacam-macam, termasuk bagaimana kita menjaga tradisi-tradisi kita, baik berakidah, kemudian syariah dan sebagainya. Walaupun yang saya masuk akidah ini bukan akidah yang berkaitan dengan uluhiyah dan sebagainya, cuman pemahaman yang sudah baku yang kita terima dari para sesepuh-sesepuh kita. Inilah termasuk bagian dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena terus terang, apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kemudian saya membuat statement untuk saya meminta logo itu dihilangkan, itu saya dapat teguran dari PB. Karena flyer itu diterima oleh salah satu pengurus PB, kemudian WA, mohon kalau itu bukan kegiatan NU, nama lambang NU, karena kalau sudah memasukkan lambang NU berarti acara itu resmi acara NU. Kalau acara itu resmi acara NU tidak boleh bertentangan. Pada statement ketum sudah jelas. Kalau itu ada lambang NU berarti resmi NU, berarti harus tunduk pada apa yang sudah ditetapkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saya mohon ke depan ini terus akan terjadi hal yang demikian ini. Tantangan kita tidak banyak. Oleh karena itu maka kita harus selalu merapatkan barisan, baik secara organisasi atau secara kita berhubungan satu di antara yang lainnya. Saudaraku, tentang video ini sesuai dengan perkataannya Syekh Ali bin Yusuf, yang kata sebagian ini adalah makalah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, atau dinisbatkan kepada beliau, yaitu kalimatu haqqin yuradu biha batil, kalimat yang benar tapi digunakan untuk kepalsuan, menutupi kepalsuan melalui sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, kepada Anda wahai para habaib, nasab itu yasbutu bil alamat wadihat, ada alamat yang jelas, ada bayinat sabitat, wala yasbutun nasab bisyubuhat. Datangkanlah alamat wadihat itu, datangkanlah bayinat sabitat itu, karena selama ini yang menjadi pokok rujukannya adalah Al-Jauharus Syafaf dan Burqatul Musyiqqah. Paling mentok walaupun rujukannya itu salah jalan, yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Dan ini gagal secara ilmu kajian ilmu nasab, rujukan yang menjadi referensi Anda gagal ini. Apalagi 6 nasab yang telah kami jelaskan tadi, mulai dari An-Nafhuh Al-Ambariyah, dusta, berdusta, tidak ada penjelasan di sana tentang nasab
para habaib ini, dan seterusnya. Nah, maka janganlah Anda mendoktrin umat dengan doktrin kepalsuan yang seakan-akan rungkatnya nasab Anda ini mengakibatkan perpecahan. Tidak ada hubungannya dengan perpecahan. Kalau rungkat ya rungkat, sudah. Itu saja. Kalau memang tidak bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak bisa mendatangkan bayyinat sabitat, tidak bisa mendatangkan alamat wadihat, ya sudah, akui saja. Tidak akan terjadi konflik antar umat, tidak ada. Malah Anda dikatakan orang yang bisa legowo. Itu lebih baik. Tidak ada konflik namimah, tidak ada. Kami mengkoreksi nasab Anda itu, menyampaikan ke publik itu berlandaskan anjuran para ulama salaf dan khalaf. Apa itu? Bisa dilihat di dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, jilid 2 halaman 301. Berkatalah Imam Malik, man intasaba ila baitin nabiy sallallahu alaihi wasallam bil batil yudrabu darban waji'a wa yuhbasu habasan tawila hatta tunzaru taubatuhu li'annahu istighfafun bihaqqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menisbatkan nasabnya kepada Kanjeng Nabi ternyata palsu, maka dipukul dengan pukulan yang keras, ditahan yang lama sehingga tampak bahwa mereka itu bertobat, karena itu meremehkan, melecehkan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara mengetahui nasab seseorang itu batal, benar, palsu? Maka Ibnu Hajar berkata di dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah jilid 2 halaman 537, yang bagi li kulli ahadin ay yakuna lahu ghirah ala hadha an-nasab asy-syarif wa dhabtuhu hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Sebaiknya bagi setiap orang itu punya rasa cemburu kepada orang yang mengaku bernasab kepada baginda Nabi besar SAW, dan memverifikasinya, mencari faktanya, benar apa salah, sehingga tidak gampang menisbatkan nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami mengadakan penelitian secara menyeluruh, karena nasab itu yasbutu bil alamat al-wadihat dan bayyinat sabitat, dan mengadakan investigasi secara ilmiah, ternyata nasab mereka gagal secara kajian ilmu nasab, gagal secara kajian ilmu sejarah, gagal secara kajian ilmu arkeolog, karena makam mereka tidak lebih adanya makam Ahmad Al-Abah itu di Husaisah, itu masih di abad 10, sebelumnya tidak ada. Yang digembor-gemborkan itu dibuat baru di abad 10. Selama berapa tahun? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 700 tahun baru dibentuk. Terus juga gagal secara ilmu biologi, karena mutasi gen tidak mungkin dari egi berjalan kepada ji. Egi itu berjalannya ke atas, bisa ke A, bisa ke B, bisa ke C, begitu. Itu dalam segi mutasi gen. Maka
kita dituntut dan punya kewajiban untuk menyampaikan kajian yang kami temukan yang merupakan sebuah kebenaran, apapun risikonya. Oleh sebab itu, As-Sayyid Husain bin Haidar Al-Haytami di dalam kitabnya Rasail Halaman 187 sampai 185 berkata, la yajuzu bihalin ay yaskutal insan ala munkari ilmihi lianna sukutahu ala al-kadhibi fi an-nasabi yakunu kal ikrar fayakunu ahadal kadhibina wa talhaquhu la'natullahi wa rasuluh. Tidak boleh, apapun risikonya, bagi manusia itu diam untuk mengingkari ilmunya, pengetahuan, penelitiannya untuk tidak disampaikan kepada umat. Tidak boleh. Kenapa? Karena li'anna sukutahu, karena diamnya itu pada suatu yang dusta, yang palsu, itu sama saja dengan mengakui kepalsuan. Maka akan tergolong salah satu orang-orang yang pendusta, dan itu akan ditimpa laknat Allah dan Rasulnya, laknatullahi wa rasulih, laknatnya Allah dan Rasulnya. Kalau hanya sekedar meluruskan nasab palsu mereka, nasab palsu Anda ini dianggap namimah, walau berlandaskan ilmiah, maka begitu banyak ulama salaf yang dianggap namimah, pengadu domba di antara jumhurul ulama tersebut. Saya jelaskan, seperti Al-Hafidh Ali Al-Andalusi, itu membatalkan nasab seseorang bisa dilihat di kitab Imba'ul Ghamar jilid 8 halaman 208 sampai 210. Juga sama seperti Al-Hafidh As-Sim'ani bisa dilihat di kitab Imba'ur Rawad jilid 8 halaman 209 sampai 210. Juga Al-Hafidh Abdurrahman Al-Baghdadi bisa dilihat di kitab Al-Muntazam jilid 15 halaman 82 sampai 83. Juga Al-Hafidh Syamsuddin Az-Zahabi bisa dilihat di kitab Siyar A'lamin Nubala jilid 15 halaman 141 sampai 151. 141 sampai 151. Juga Ibnu Katsir Ad-Dimishqi, Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimishqi bisa dilihat di kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra jilid 7 halaman 17. Juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani bisa dilihat di kitab Kashfi Mudda'is Syarab halaman 11 sampai 12. Ulama-ulama ini berlandaskan ilmunya membatalkan nasab-nasab orang yang bernasab palsu melalui koreksi-koreksi yang independen, koreksi melalui kajian ilmu nasab. Apakah mereka dianggap namimah? Pengadu domba? La yadkhulul jannah nammamun. Jangan mendoktrin umat kalau memang tidak bisa mendatangkan alamat wadihat dan bayinat sabitat. Sudah akui saja, tidak akan terjadi apa-apa. Kita semua orang Indonesia ini menghormati, saling menghormati, dan itu tidak ada hubungannya dengan masalah keilmuan. Kepalsuan nasab ini tidak ada hubungannya dengan keabsahan ilmu, karena ilmu punya nas-nas tersendiri, punya kaedah-kaedah tersendiri di dalam mengakses kebenaran perkataan seseorang melalui ilmu-ilmu itu sendiri. Kalau nasabnya palsu tapi ilmunya baik,
karena kepalsuan ini disebabkan oleh orang-orang yang terdahulu, maka ini tidak masalah, ilmunya tetap bagus, pengamalannya tetap bagus begitu. Karena mungkin mereka tidak mampu untuk mengkoreksi lebih awal dari kami. Begitu. Oleh sebab itu, manhaj ilmiah dengan manhaj nasabiyah itu lain. Ada sababi, ada nasabi. Apakah betul-betul nasabi? Tidak. Kalau tidak, ya sababi itu tidak akan putus. Begitu. Maka jangan membodohi rakyat Indonesia yang sudah cerdas ini. Terima kasih.